Apa sih maksud dari tagline ini, teman-teman? Teman-teman kalau mungkin sudah pernah mengikuti seminar ataupun webinar yang lain, kita sering diajarkan untuk afirmasi positif dan lain sebagainya. Nah, yang sudah diajarkan adalah apa? Afirmasi positif untuk hasil ataupun proses. Bukan proses, afirmasi untuk hasil, sorry. Aku ulangi ya, afirmasi positif untuk hasil. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu, saya sembuh. Jadi di hasil akhirnya, tujuan kita malam ini apa? Oh, sembuh. Berarti afirmasi positifnya adalah saya sembuh. Itu yang sering kita pelajari ataupun kita dapat materi dari kuliah ataupun seminar-seminar. Tapi ada satu lagi materi yang menurut saya juga luar biasa dan untuk melengkapi materi sebelumnya, jadi kita nggak lagi membandingkan antara metode ya teman-teman, karena kita sedang belajar baru. Yaitu yang kedua, afirmasi proses. Afirmasi proses ini contohnya kayak gimana? Contohnya gini, kita ingin sembuh ya, kita identifikasi proses atau langkah-langkah orang yang ingin sembuh itu apa aja. Contoh, belajar hal baru. Jadi afirmasinya bukan ke hasil tapi ke proses. Kalimatnya gini, saya adalah pribadi yang suka belajar hal baru. Saya adalah pribadi yang jujur dengan diri sendiri. Seperti itu. Nah, sehingga kita tidak terbebani untuk cepat-cepat sembuh. Karena kita tahu sendiri, keadaan orang kan beda-beda. Mungkin ketika di awal tahun ini teman-teman lagi happy-happy aja karena habis malam tahun baruan kemarin. Tapi nggak tahu nanti di tanggal 3, di tanggal 4, dan seterusnya. Atau nanti pas masuk kerja ataupun masuk kuliah. Pasti ada trigger yang membuat kita itu keinget sama kejadian buruk di masa lalu. Nah, afirmasi di bagian proses ini sangat membantu kita untuk proses menuju ke sana, proses menuju ke kesembuhan. Jadi kita nggak terbebani. Kata kuncinya afirmasi ke proses, kayak gitu. Karena untuk afirmasi ke proses ini juga butuh waktu, tidak bisa instan. Katakanlah mungkin kita adalah orang yang jarang ikut seminar atau kita jarang mencatat hal-hal baru. Nah, untuk mengafirmasi proses ini kan butuh waktu juga ya. Contoh tadi, saya adalah pribadi yang suka mencatat, padahal aslinya jarang. Tetapi salah satu proses yang dilakukan orang untuk sembuh adalah mencatat ataupun belajar hal baru. Nah, itu mulai dari sekarang coba kita bangun bersama. Jadi kita tidak langsung menuju ke output, tapi kita juga fokus kepada input, yaitu proses. Nah, ini perjalanan yang ditakuti adalah bukan ke suatu tempat yang jauh, tetapi justru dekat dengan dirinya sendiri, yaitu perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Ini yang sering dialami oleh orang-orang ataupun teman-teman yang sedang berusaha untuk sembuh dari luka dan trauma masa lalu. Kebanyakan itu takut, terus gengsi untuk mengakui kalau dia itu punya luka ataupun trauma. Akhirnya ya udah menjalani kehidupan seperti biasa. Padahal kondisinya lagi nggak baik-baik aja. Gitu loh. Ditanya kamu kenapa? I'm okay, I'm fine gitu terus sampai ya umil hisap gitu kan. Ya enggak, kalau misal lagi punya masalah ya belajar aja, jujur sama diri sendiri nggak apa-apa. Nggak ada yang marahin kok gitu loh. Kalau kita jujur sama diri sendiri gitu loh. Nah, kebanyakan kita itu kalau seneng sama sedih itu porsinya beda. Senengnya misal 5 hari gitu ya, sedihnya bisa sampai 1 tahun. Kayak gitu. Bisa nggak kita belajar seimbang? Oke, kita lagi sedih, tapi kita bikin batasan. Kita sedihnya cukup 1 minggu deh, cukup 1 bulan deh, kayak gitu. Sehingga sehingga tadi kita tidak terlalu lama di dalam periode kesedihan. Sedih boleh Kak? Boleh, kayak gitu. Asalkan kita tahu porsinya seberapa. Nah, kebanyakan tadi kita terlalu lama sedih sehingga kita tidak melihat proses yang sudah kita lalui. Mungkin sebelumnya teman-teman adalah orang-orang yang jarang ikut seminar katakanlah ya. Tapi karena ada kewajiban dari kampus akhirnya ikut seminar. Ternyata setelah di dalam seminar kan macam-macam nih pemateri ataupun pembicara antara satu dan yang lain. Ada hal baru dari pemateri itu udah satu langkah bagus, satu langkah maju berarti tagline lainnya udah satu langkah maju dan itu patut diapresiasi dan itu jarang dilakukan termasuk saya pribadi.